Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah berjumpa kembali. Kali ini kita obrolkan tentang afirmasi, law of attraction, dan doa. Ya, ini sering kali nih di medsos ya. Afirmasi apa sih? Afirmasi itu lebih kepada apa? Pengukuhan. Kalau kita lihat, afirmasi itu suatu pernyataan, pengukuhan, penegasan, pemastian. Contohnya apa? Tahun depan saya pergi haji. Kayak gitu ya. Tembus omset 300 juta. Wah, kayak gitu kan. Biasanya orang mengafirmasi pagi gitu ya. Terus tenang aja, nggak ada apa-apa gitu ya, it's gonna be fine, it's gonna be alright ya. Nah, jadi afirmasi itu seperti itu tuh ya, yang biasa dilakukan. Ada beberapa teman-teman melakukan suatu afirmasi. Nah, kalau doa gimana ya? Kita perlahan-lahan nih ya. Kalau doa itu adalah suatu bentuk permintaan seorang hamba kepada Robnya, kepada Tuhan, kepada Allah. Artinya kita sebagai ibad, sebagai hamba, sebagai Abdullah, hamba Allah, tidak berdaya. Kita lemah, kita tidak punya kekuatan apapun. Kita sangat butuh yang maha kuat, yaitu Allah. Nah, jadi tadi kalau afirmasi tadi seperti itu, kalau doa seperti ini. Adanya menunjukkan diri kita ini lemah dan minta kepada Allah. Apakah keduanya ini sama antara afirmasi dengan doa? Karena banyak sekali yang saudaraku semua yang saya baca di Facebook, wall Facebook saya, kadang itu mereka menyamakan antara afirmasi dengan doa. Nah, istilah afirmasi ini terkenal di dunia pelatihan-pelatihan motivator, pemberdayaan manusia, ya, training-training yang ada di hotel, yang ada di ruang meeting. Nah, ini terkenalnya di situ afirmasi, ya. Dan biasanya afirmasi ini seringkali berkaitan dengan adanya energi positif dan negatif. Ya, jadi adanya kaitan antara energi positif dan negatif. Dan ini berkaitan lagi dengan namanya vibrasi. Semakin besar energi positifnya, maka vibrasinya akan semakin luas. Ya, vibrasinya akan semakin luas. Gitu. Nah, ini juga kaitan tadi dengan law of attraction. Law of attraction, teori yang tarik-menarik. Jadi berpikir positif, mengafirmasikan dirinya positif, semakin besar vibrasi positifnya, semakin luas, maka kita mendapatkan itu. Mereka menyebutnya mestakung, yaitu semesta mendukung. Nah, di sini mulai ini nih agak mengganggu akidah ya. Ya. Jadi kalau misalnya kita mengajarkan anak kita berdoa kepada Allah, ya Allah, hamba ini lemah, ya Allah, tidak berdaya tanpa kekuatan-Mu, ya Allah, mohonlah berikan ini itu ya. Nah, ini secara teori vibrasi positif negatif, nggak boleh ini, karena ini menunjukkan diri lemah itu energi negatif. Itu dapat menghasilkan vibrasi yang negatif dan berbahaya. Nah, lalu kalau misalnya juga, ini tadi contoh satu ya. Contoh berikutnya adalah ketika ada suatu hal yang mengganggu dalam akidah. Contohnya Rasulullah dihina gitu ya. Atau ada yang mengganggu akidah kita, kita marah nih. Marah nih energi negatif. Kamu jangan marah dong. Santai aja bro, ambil positifnya aja.
Ayo bangun energi positif kamu, vibrasi positif kamu. Kamu jangan marah. Nah, ini dia. Mulai paham perbedaannya? Jadi, afirmasi ini tidak ada kaitannya dengan agama Islam atau dengan agama manapun. Jadi, afirmasi ini mau percaya Allah, mau percaya Tuhan Yesus, mau percaya dewa-dewi, mau tidak percaya sekalipun, afirmasi bisa terjadi. Ya, karena pada dasarnya memang afirmasi ini Tuhannya diri sendiri tuh. Kenapa kayak gitu? Semakin kita berpikir positif, vibrasinya semakin besar, tersebar, ya. Lalu mestakung, semesta mendukung. Nah, Tuhan yang mana nih coba? Berarti yang mengabulkannya mana? Nah, kalau doa gimana? Kalau doa ada adabnya. Ya, kalau kita berdoa ada adabnya, ada aturan mainnya di syariat Islam. Boleh tangan diangkat, lalu memuji Allah, bersolawat kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, lalu beristighfar, mengaku dosa, minta ampun sama Allah, merasa diri harus lemah, tidak berdaya, butuh pertolongan Allah dengan sungguh-sungguh. Nah, ini berdoa nih. Nah, di sini. Jadi, teman-teman, saudaraku semua, mulai bisa dipahami ya. Ada perbedaan di sini. Nah, dan berbahayanya kalau saya perhatikan, karena tadi ya, afirmasi itu standarnya adalah positif negatif. Standarnya positif negatif kaitan dengan vibrasi, lalu mestakung mendukung, semesta mendukung di situ. Tidak melihat agamanya siapa, Tuhannya siapa, afirmasi bisa terjadi. Ini dalam teorinya. Sedangkan dalam berdoa jelas-jelas ada adabnya dalam syariat Islam, dan Allah lah yang mengabulkan. Ini tangan kanan ya, sebagai kamera depan handphone. Allah lah yang mengabulkan doa-doa kita, dan adab-adabnya harus ada, jelas. Jadi aturan mainnya dalam akidah ini sesuai dengan syariat Islam, sesuai dengan sunnahnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Afirmasi tidak. Dan afirmasi cenderungnya bersifat egosentris, ya, nggak ada aturan main di syariat Islam, dia lebih ke egosentris. Maka dikenal, kalau antum searching di Google, ada yang namanya NAM, New Age Movement. Nah, ini berbahaya ini saudaraku. Saudaraku yang muslim, kenapa sih seneng pakai afirmasi? Saya tuh kadang sedih. Sedihnya tuh di Facebook nulis, saya tadi berafirmasi kepada Allah. Ya Rob, afirmasi kepada Allah maksudnya gimana? Berdoa gitu, berdoa kepada Allah. Afirmasi dan doa ini beda, saudaraku, beda. Kenapa sih nggak pakai nama doa aja? Kenapa nggak pakai nama zikir gitu? Malu, kurang keren gitu ya. Kenapa nggak pede sih dengan istilah-istilah yang ada di syariat Islam? Ayo, saudaraku, semangat. Dan berbanggalah diri kita sebagai seorang muslim. Berbanggalah diri kita sebagai seorang muslim. Maka gunakanlah sehari-hari istilah-istilah yang sudah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ajarkan kepada kita. Doa, zikir, ya, ada tuntunannya sesuai dengan sunnah. Ikuti itu lebih berfaedah, lebih manfaat insya Allah. Ini pengkhususan untuk saudaraku yang muslim. Ya, saya mengajak, nggak usahlah kita mendalami afirmasi, mendalami loa, teori-teori motivasi yang ada di training-training yang antum ikuti dengan cukup mahal itu kadang biayanya ya, training-trainingnya dijelaskan, wah seakan-akan itu suatu ilmiah dan pembuktian-pembuktian. Subhanallah. Saudaraku yang dirahmati Allah, saya mencintai antum semua yang menonton video ini karena Allah Ta'ala. Oleh karena itu saya buatkan video ini yang mudah-mudahan tidak terlalu panjang,
Karena sebenarnya pembahasan ini sangat panjang sekali nih, ya. Bahkan bisa satu training khusus. Ada para guru-guru ruqyah yang mengadakan training menjelaskan tentang NAM, New Age Movement ini, satu training, 1 harian. Ikuti, pelajari di situ. Kalau saya hanya sedikit berbagi, semoga bisa ikut menjelaskan kepada yang menonton di sini. Berhati-hati, ya. Dalam berdoa, dalam Islam itu, tidak semua doa langsung dikabulkan saat itu. Benar gak? Ya, doa ada yang dikabulkan langsung. Ada doa yang dikabulkan langsung kan? Ada sesuai keinginan kita. Ada juga doa yang dikabulkan dalam bentuk yang berbeda. Karena itu yang terbaik untuk kita. Itulah yang terbaik untuk kita. Ada doa yang ditangguhkan pengabulannya, dikabulkannya nanti di surga. Islam kan memahaminya seperti itu. Afirmasi gimana? Teori vibrasi negatif. Meyakinkan, pengukuhan, berbeda jauh afirmasi dengan doa, saudaraku. Jauh. Jadi janganlah pakai istilah-istilah itu. Ayo, zikir pagi yang diajarkan Rasulullah, ada buku zikirnya. Nanti baca ya, buku zikirnya, baca Arabnya, baca terjemahnya. Kalau belum punya, WhatsApp ke saya kirim PDF-nya, gratis. Antum baca, antum print, bagiin, gak apa-apa. Ya, itu lebih manfaat insya Allah. Karena ini ajaran dari langit, dari Allah langsung. Melalui Rasulullah SAW, disebarkan melalui sahabat hingga akhirnya ke kita nih. Ini lebih manfaat, ya. Insya Allah lebih berkah, lebih selamat dunia dan akhirat. Jadi mudah-mudahan yang sedikit ini waktunya sekitar berapa menit, 10 menitan ya, bisa dipahami. Beda sekali antara afirmasi loa dengan doa. Zikir beda. Dan berbanggalah menjadi seorang muslim, gunakanlah istilah-istilah yang diajarkan oleh agama kita. Jauhi istilah-istilah lain. Ya. Jadi kalau mau bikin status, alhamdulillah zikir pagi, ya, zikir petang. Tulis zikirnya, ajak orang berzikir kepada Allah sesuai dengan tuntunan sunnah Rasulullah SAW. Sebarin doa, sebarin zikir. Saya suka sebarin di channel Telegram saya, Quantum Quranic Healing, dan juga sebarin via WhatsApp. Ada jelas riwayatnya sampai ke Rasulullah SAW. Sanadnya jelas, doa-doanya, redaksinya. Itu dipakai, itu lebih jelas, itu lebih manfaat, lebih aman buat kita. Dibandingkan afirmasi dengan teori lagi, loa ada lagi vibrasi. Yang Masya Allah ini berbahaya buat akidah kita. Baik, semoga bermanfaat. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Barakallahu fikum. Semoga kita semua berjumpa di surga firdausnya Allah, berjumpa dengan junjungan kita Rasulullah SAW, dan dapat melihat wajah Allah di surganya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.